Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita berada di Muntas Burfam, tepatnya di Maspati. Desanya apa? Ini desanya apa nih? Keraton ya? Keraton. Keraton ya. Kita bersama dengan Mas Arif Usman. Gitu. Arif Usman. Arif Usman. Ya. Yang kemarin dia menghabiskan hadiah yang ada di Lanut. Dan bukan hanya itu, dimanapun tempat pasti mendapat juara si Turbo. Ya, alhamdulillah. Selamat siang Mas Arif. Selamat siang. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat dan semangat. Habis kemarin kegiatan di Lanut dan alhamdulillah sukses. Itu berkat dengan juga. Amin. Karena kita dapat bagaimana kita mencari tempat ya. Ya, betul. Nggak tahunya setelah kita jalani, tempatnya banyak yang tepuk tangan luar biasa. Itu memang apa? Sepanjang perjalanan kita mengikuti event-event kontes yang sering kita kerjakan ya, misalnya kontes kambing, terus kontes ikan, kontes burung, lomba burung. Nah itu menurut saya, pengalaman saya itu di Lanut Iswahyudi, Taman Ria itu sudah top. Sudah top. Wes paling enak. Tempatnya nggak panas, sejuk, banyak pohon, cukup luas ya. Parkiran juga enak, parkirannya juga luas. Jadi wes aman. Nah, keamanan itu kan penting. Terus ada fasilitas toilet, ada fasilitas musola. Ya insya Allah itu paling oke lah. Bahkan untuk event next berikutnya, saya sarankan itu masih bisa dipakai lagi. Masih bisa kita bikin kemasan yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Kita sebelum menjalar, kita baca ini aja. Ya. Ini sejarahnya bagaimana ini? Sampai saya ini sering kali salah ucap. Jadi ini memang nama kita adalah, bendera kita adalah Mumtaz ya. Burfam. Ya. Mumtaz sendiri itu artinya adalah istimewa. Istimewa. Ya, istimewa. Jadi kalau di level itu Mumtaz itu di atasnya baik ya, di atasnya baik. Nah, kenapa saya ambil nama Mumtaz? Alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak. Nah, 3 orang anak, yang pertama cowok, kedua cewek, yang ketiga cowok. Itu di nama belakangnya semua ada nama Mumtaz. Mumtaz. Iya, semuanya ada nama Mumtaz. Nah, itu merupakan doa kita orang tua untuk anak-anak supaya menjadi anak yang soleh, solehah dan istimewa. Dan istimewa. Makanya nama di belakang anak saya semua ada Mumtaznya. Sehingga saya menamakan bendera kita ini adalah Mumtaz Burfam. Kenapa Mas Arif pilih Bur? Saya seorang praktisi peternakan. Sudah lama. Iya. Saya lebih dari 20 tahun bekerja di dunia peternakan. Betul. Sebelum saya bekerja pun mulai saya kecil ya. Saya ngomong kecil tuh mulai saya TK, SD, SMP, SMA, saya selalu disupport sama orang tua saya. Ya. Kamu mau pelihara apa aja dibelikan. Waktu kecil. Jadi salah satunya ya, saya kelas 4 SD, saya sudah punya merpati di rumah. Itu jumlahnya lebih dari 300 ekor. Merpati? Itu saya ngerawat sendiri, saya bikin kandang. Kalau bikin kandang dibikinkan ya, cuman mengatur semuanya itu, merawatnya, manajemen pemeliharaan saya lakukan sendiri. Itu merpati nggak terbang bebas? Terbang. Jadi dibikin ya seperti umum lah ya, bikin pagupon, terus ditaruh di rumah, jadi dilepas liarkan itu. Gitu ya? Saya sudah punya sebanyak itu. Ya, terus kemudian pelihara burung, insya Allah apapun burungnya saya udah pernah. Ayam apapun jenisnya udah pernah. Ya, semua ikan saya udah hampir semuanya pernah. Bahkan reptil saya pernah koleksi itu. Koleksi ular saya hampir sampai 19 ekor saya punya ular. Itu lokasinya di mana? Di rumah. Di Madiun, rumah di Madiun. Kemudian reptil macam-macam, kadal, macam-macam apa, iguana, blutong semua. Buaya pun saya pernah punya. Pernah punya. Kok punya hobi? Jadi naluri saya memang, hobi saya itu ke binatang ya, ke binatang, saya suka.
Kemudian dunia pekerjaan juga ya saya mengambil dunia pekerjaan saya sesuai yang bidang yang saya minati. Saya kuliah dulu juga bidang yang saya minati ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya kenapa memilih bur, karena menurut saya yang paling sek di hati saya adalah kambing. Oke, orang berbicara bur dan kadang orang masih bingung. Aku nanti beli bur dengan harga katanya mahal, Ya. terus nanti jualku kemana? Siapa yang beli, kan biasa kayak itu orang. Ya, memang. Menurut Mas Arif gimana hal seperti itu? Jadi seperti ini, bur itu memang salah satu ras pedaging yang paling unggul saat ini ya, saat ini. bahkan di dunia pun mengakui. Jadi kalau kita mau berusaha atau menjalankan bisnis peternakan kambing untuk menghasilkan daging, Ya. yang ada di pikiran saya itu adalah ya kita kerjakan bur. Iya Kalau kan? kita ngomong daging. Ya, kita ngomong daging, kita kerjakan bur. Karena bur ini mempunyai beberapa kelebihan yang nggak dimiliki oleh spesies kambing lain. Contohnya dia mempunyai average daily gain yang cukup tinggi. Average daily gain itu adalah pertumbuhan berat badannya, pertambahan berat badan hariannya. Itu cepat. Dia cukup tinggi, ya cukup tinggi. Kemudian dia lebih tahan penyakit, dia makannya rakus, ya hampir semua bisa dimakan, mau dia. Nah, terus itu tadi, sehingga yang paling penting lagi itu kualitas daging, kualitas karkasnya itu luar biasa bagus. Jadi kalau kita potong kambing bur itu, kita bisa lihat kualitas dagingnya itu merah, bersih, sehat. Jadi perlemaan-perlemaan tuh minim sekali, iya. Teksturnya juga juicy, empuk. Terus tidak bau. Dagingnya tidak bau. Tidak bau. Saat belum dipotong pun sebelum jadi daging, kambing bur tuh nggak bau. Tidak seperti kambing yang lainnya. Mas Arif, kita tahu ya kalau dari Australia ke sini kan mahal. Iya betul. Terus bagaimana perkembangbiakan di sini? Kan harus punya uang kalau beli di sana. Memang kita membelinya bisa melalui importir. Ya. Nah, kalau importir itu kan kolektif ya, kolektif. Memang bibit atau kambing bur yang masih orisinil, masih full blood dari Australia kita didatangkan kemari itu dengan rupiah yang cukup tinggi, cukup tinggi. Cuman seperti ini, jadi harga yang cukup tinggi itu insya Allah segera akan bisa kembali, akan kita bisa capai BEP-nya kalau kita bisa kerjakan dengan konsep yang betul. Jadi memang sepertinya mahal, tapi sebetulnya itu akan bisa kembali dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Otomatis bur itu harus di breeding ya kalau ke Indonesia? Jadi gini, saya jelaskan supaya nggak bingung ya. Nggak bingung ya, ya. Jadi bur itu ada bermacam level. Oh iya. Level kualitas. Yang paling tinggi itu adalah full blood. Full blood. Full blood ini fungsinya kita pakai untuk breeding. Untuk breeding. Jadi kita ternakkan lagi untuk menghasilkan individu-individu baru. Kemudian untuk selanjutnya masih digunakan untuk diproduksi individu-individu baru lagi. Lah di bawahnya itu ada level pure breed. Pure breed itu biasanya disebut pure breed itu disebut untuk level F5 ke atas. Ya. Terus di bawahnya ada F5, ada F4, ada F3, F2, F1 dan yang paling bawah itu cross bur. Cross bur. Nah, untuk level F tadi itu bisa didapatkan dengan misalkan pejantan full blood impor Australia atau yang nggak impor, maksudnya kelahiran Indonesia, dikawinkan dengan betina kambing lokal. Boleh Jawa Randu, boleh kambing kacang atau kambing PE, boleh. Nah, sehingga perkawinan mereka antara pejantan bur full blood dengan betina lokal tadi itu anaknya disebut F1. Ya. Jadi tidak harus sama bur ya? Kalau bisa, jadi bur sama bur, kalau jantannya FB, betinanya FB, itu anaknya akan lahir tetap FB.
Tapi kalau jantannya FB dengan kambing lokal itu lahirnya F1. Kemudian naik kelas. F1 tadi betina ya misalkan dikawinkan dengan pejantan FB, itu anaknya akan lahir F2. Ya. Kemudian anak F2 tadi betina dikawinkan dengan jantan FB lagi, anaknya akan F3 dan seterusnya sampai F5. Nah, biasanya yang untuk kualitas daging untuk dipotong itu adalah level di crossbur atau di F1. Umumnya sekarang yang masih digunakan. Ya. Jadi kalau crossbur tadi, pengertian crossbur itu misalkan jantannya F1, betinanya F1 dikawinkan. Itu keluarnya crossbur. Cross ya. Pengertiannya hanya silangan aja, tapi dia tidak berhak menyandang status atau level F. Ya. Atau misalkan pejantan F3 atau F4 dikawinkan dengan betina lokal. Itu juga munculnya crossbur. Kalau di Magetan banyaknya teman-teman kita yang baru pemula terus bangkrut itu mana? Nah, makanya dari awal yang sering saya sarankan kepada teman-teman itu adalah sebelum Anda memulai itu harus tahu dulu kira-kira goalnya ke depan tuh apa. Ya. Anda ingin bermain di level yang mana? Karena kambing itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Ada level pedaging, ada level susu, ya untuk tujuan susu, ada untuk tujuan seni. Ya. Nah, seni seperti yang kemarin digelar teman-teman kontes kambing PE lah, itu harus tahu mau kemana dulu. Setelah tahu tujuannya, harus tahu kalau Anda mau kerjakan menghasilkan susu, pakailah genetik-genetik dari kambing yang unggulnya. Ya. Mengerjakan kambing untuk produksi daging, kerjakanlah dengan kambing yang jenis yang unggul produksi dagingnya. Nah, jangan sampai Anda ingin mengerjakan untuk kambing menghasilkan daging, tapi yang dikerjakan kambing susu. Bukan dengan jenis yang bukan daging. Keunggulannya daging. Jadi kan nggak ketemu, nggak akan ketemu. Kalau ini beda ya? Akan sulit di situ. Beda dengan belantik ya? Beda. Kalau belantik itu kan makelar. Makelar ya, asal dia kambing dijual pasar bawah. Jadi pengertian belantik itu adalah secara umum orang bilang makelar. Tapi kalau di dunia marketing itu adalah perantara. Hanya perantara. Perantara antara peternak yang ingin menjual kambingnya, misalkan dibawa ke pasar ya. Peternak punya kambing dibawa ke pasar kambing, biasanya nanti dicegati sama maklar-maklar tadi. Itu. Mau dijual berapa? Ya. Misalkan si peternak tak jual 1.000. Ya. Nah, ya wis, tak gowone kambingmu, tak jualkan. Nah, itu maklar. Dia ngider, misalkan 1.100, 1.200, pokoknya dia dapat selisih udah dikasih. Itu namanya belantik. Nah, kalau kita di sini, alhamdulillah selama kita berupaya mengembangkan kambing bur di sini, kita nggak pernah berhubungan dengan belantik. Langsung ya. Karena kita juga alhamdulillah nggak pernah datang ke pasar. Kambing kita bukan dijual untuk di pasar, tapi justru pembeli yang bisa datang ke farm kita atau cukup dengan WA, cukup dengan telepon, kemudian kambingnya kita kirim. Mas seperti Aris, itu. Lalu nggak susah nggak sebenarnya bur ini? Enggak sih. Enggak. Ya. Makanya? Enggak. Makannya secara umum sama dengan kambing pada umumnya. Tapi yang saya pikirkan gini, kok gemuk-gemuk semua gitu loh. Lah. Nah ini makan sama loh. Beda dengan, mohon maaf, kambing yang Jawa Randu itu makan sama. Tapi dia nggak bisa pemek. Ini. Ya ini, itulah bedanya genetik. Oh. Jadi menurut saya, yang selama ini saya yakini, kesuksesan dalam berusaha beternak itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah bibit yang berkualitas. Unggul. Bibit unggul. Yang kedua, pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas. Yang ketiga,
adalah manajemen pemeliharaan. Banyak ya? Ya, manajemen pemeliharaan, manajemen perawatan termasuk. Yang keempat adalah manajemen kesehatan dan pengendalian penyakit. Dan Ya. itu Mas Arif punya semua ilmu di situ. Kita harus punya. Meskipun nggak terlalu jauh ilmu itu, nanti bisa kita kembangkan sambil berjalan. Nah, makanya dari 4 poin ini yang seperti yang saya jelaskan di depan, kita harus tahu goal kita itu mau kerjakan tuh yang apa. Makanya kalau kita ingin kerjakan daging, oke, yang terbaik sekarang kambing bur. Kita beli bibit kambing bur yang bagus, yang berkualitas. Nah, karena kambing bur itu tingkat pertumbuhannya cepat, otomatis pakannya kita juga harus support dengan kualitas yang baik dan kuantiti yang cukup, ya kan? Makannya sama. Misalkan sekarang ini kita berikan ini. Nah, ini kan daun nangka. Ya, siapa sih peternak kambing domba yang nggak kenal daun nangka? Semua pasti kenal. Ini daun nangka. Hanya yang kita perlu pertimbangkan lagi adalah karena dia pertumbuhannya cepat, jumlah kebutuhannya harus cukup. Makan. Jadi otomatis karena dia butuh sesuatu yang akselerasi yang lebih baik, dia harus dapat pakan berkualitas pasti. Kemudian dengan pertimbangan lain adalah jumlahnya yang cukup. Jangan jumlah kurang, ya pasti akan tidak tercapai apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini ilustrasi ayam potong. Semua tahu ayam potong ya, yang putih-putih itu broiler. Nah, itu di tahun 80-an untuk mencapai sekitar 1 kilogram ayam bobot hidup itu diperlukan waktu 35 sampai 37 hari. Nah, itu ayam generasi genetik yang lalu. Tapi di tahun sekarang ini ayam potong di usia 35 hari dia sudah bisa capai 2 kilo bahkan lebih. Nah, kenapa begitu? Ya itu tadi, genetiknya diperbaiki, kualitasnya di-upgrade. Kemudian pakan yang diberikan kualitasnya juga mengalami upgrade dan pemberiannya harus cukup per hari, per ekornya harus cukup. Karena kalau itu tidak cukup, meskipun bibitnya bagus, pakannya bagus, jumlahnya gak cukup, gak sesuai, tidak akan bisa mencapai apa yang target yang kita inginkan. Awalnya Mas Arif pilih bur ini karena daging ya? Saya daging. Terus kok ikut kontes-kontes itu? Kalau ikut kontes itu kan memang sepanjang ini, selama ini ada. Jadi istilahnya kontes itu sebetulnya bukan melulu kita kontes terus menunjukkan gitu, enggak ya. Jadi kalau saya lebih melihat sisi keedukasinya. Karena bur ini memang untuk sebagian pemain yang sudah lama melakukan, mereka udah paham, cukup tahu. Tapi banyak di luar sana peternak-peternak kita atau masyarakat secara umum belum ngerti kambing bur itu apa. Makanya perlu kita sajikan, kita perkenalkan. Pasti mereka melihat awalnya takjub, loh, ini kambing apa ini? Kok gemuk-gemuk ya? Kok boyoknya lurus ya? Dodonya lebar semua, tebel, bokongnya implek-implek. Nah, itulah, ini adalah kambing yang kita kembangkan sekarang adalah ini genetik unggul memang untuk daging. Kita boleh dong mau tanya dari Australia, yang unggul aja lah, nggak usah yang setengah-setengah. Yang paling bagus, paling unggul sehingga di Indonesia bisa dikembangkan. Berapa nominal? Bervariasi. Itu masih bervariasi karena ada yang kita masukkan ke Indonesia itu level yang umum, ada yang level yang lebih atas dari umum. Ya, kalau di sana apa sudah biasa orang? Biasa ya? Di sana udah biasa. Jadi populasi bur itu udah banyak sekali di sana. Dan bur di sana juga, di sana itu ada tingkatan level juga. Ada yang memang, jadi gini, suatu farm di sana di Australia untuk mengukur tingkat keberhasilan kualitas dia menciptakan kambing-kambing berkualitas, itu pemerintah mengadakan kontes secara reguler, secara periodik. Setiap tahun ada kontes. Nah, itu mereka konteskan kambing-kambing unggul mereka.
Nah, begitu mereka menang kontes, itu kan seperti mendapat pengakuan bahwa oke, produkmu mantap, produkmu bagus, ya. Nah, dengan seperti itu merupakan apresiasi dari kerja para peternak untuk menciptakan genetik-genetik unggul. Lah, itu yang level kontes itu pasti harganya akan lebih mahal. Terus nanti ada yang level di bawahnya itu. Terus nanti ada lagi level yang memang khusus untuk kualitas potong. Nah, biasanya memang yang diimpor dimasukkan ke Indonesia itu kualitas yang untuk breeding, di level yang khusus untuk breeding. Terus ada yang di atasnya lagi untuk breeding dengan kualitas yang lebih baik lagi. Ada yang kualitas champion juga ada, misalkan turunan dari yang juara-juara tadi. Karena itu akan menjadi sejarah apa, keturunan ya, sejarah keturunan dia itu akan terbawa terus. Ini kakeknya dulu juara, nah, ini bapaknya dulu juara, ini anaknya, ini ibunya. Jadi akan seperti itu. Dan hebatnya pencatatan silsilah di kambing bur kalau impor itu jelas. Ini bapaknya siapa dulu? Jadi kalau impor itu ada sertifikat pedigree. Jadi misalkan kambing ini kita impor ya, misalkan diesel ini saya impor, diesel saya impor dari Australia, itu ada catatan silsilahnya, keturunan dari bapaknya dia ada, dari kakeknya dia ada, itu dari dua sisi. Jadi dari bapak ibunya ada, terus bapaknya sama ibunya itu ada, ya, kakek dari ibunya ada, kakek dari bapaknya ada. Oh, lengkap. Sampai seperti itu. Kalau di Australia mereka diliarkan atau di kandang seperti itu? Beda sekali. Beda sekali. Kalau di Australia itu mereka tidak kandang seperti ini ya. Jadi hanya lahan yang cukup luas, berapa hektar itu dipagar keliling, padang seperti savana gitu ya. Kambing bur itu dilepas liarkan. Jadi mama birahi ya campur aduk? Campur. Jadi tapi di dalam lingkungan tertentu untuk saat kawin itu beda ya. Misalkan satu pejantan kemudian dilepas beberapa ratus betina. Nah, itu nanti dicampur situ, kawin sampai dia melahirkan, baru dia pendataan, didata. Ini betinanya, ini bapaknya ini, kemudian kan bisa dibikin silsilahnya seperti itu. Untuk di Magetan sendiri, banyakkah sekarang teman-teman yang mulai tergiur dengan bur? Kalau untuk di lingkungan Magetan ada beberapa, ada yang tertarik. Cuman ya seperti saya sampaikan, kadang-kadang mereka itu masih berimage bahwa bur itu mahal belinya gitu. Mahal belinya. Jadi yang seperti itu biasanya kalau mereka ingin main ke kita, main ke sini ya kita ajak diskusi, kita berikan pemahaman bahwa memang ibarat kita investasi di kambing bur ini seperti kita mau bikin pabrik. Kambing bur ini adalah mesinnya. Nah, kalau mesinnya itu berkualitas ya, nanti insya Allah hasilnya juga akan berkualitas. Lah, kalau barang berkualitas, selanjutnya penjualannya itu insya Allah akan mudah. Caranya bagus. Karena masyarakat sekarang udah pinter, udah bisa memilih mana yang berkualitas, mana yang enggak. Nah, kalau harga pasti ngikutin lah sama berapa kualitas. Tahun? Saya fokus kerjakan sendiri ini kurang lebih 5-6 tahun terakhir. 5-6 tahun gini terus naik terus Alhamdulillah saya belum pernah begini. Saya belum pernah begini, tapi insya Allah begini. Terbang ya? Iya. Gara-gara ini? Iya. Bur ya? Iya, mumtaz. Ini tidak lepas dari itu tadi ya, ilmu-ilmu yang diingat. Iya, basic ilmu itu ada. Cuman jangan khawatir untuk teman-teman yang nggak ada ilmu, belum punya ilmu, itu bisa kok, bisa kita ngobrol. Iya, saya sendiri pun ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa dibagikan. Nggak harus beli, nggak harus beli. Siapapun yang ingin ngobrol, ingin sharing sama kita, boleh. Bahkan mereka customer kita yang udah beli, saya anggap begitu mereka transaksi dengan kita, itu sudah secara otomatis dia menjadi member kita. Mereka mau konsultasi apapun, kita bantu. Jadi pemirsa Lau TV dan sahabat Siber, Pak Arif Usman, yang jelas Mumtaz ini siap pokoknya untuk menggiring jenengan menjadi sukses. Ya. Dengan cara
bagaimana kita nanti belajar dulu. Iya, betul. Jadi tidak hanya modal uang banyak, punya kandang, gaya, kulaan medus, angkrut. Iya. Karena dia banyak. nggak punya ilmu itu ya. Banyak yang seperti itu. Bahkan banyak belakangan ini saya lihat teman-teman yang punya uang, Iya. akhirnya investasi bikin kandang yang cukup Bagus, mahal. iya. Ya, cukup mahal. Saya bilang mahal aja, karena mahal itu kan bisa bagus, bisa luas, bisa besar. Tapi akhirnya efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan tuh nggak ada. Hanya gaya tok. Gaya tok. Karena merasa dia punya uang, teman-teman. Ini kan seperti pelihara kambing ini beberapa tahun terakhir ini kan booming ya. Banyak orang yang mulai piara. Tapi banyak juga yang geblak. Karena itu tadi mereka tidak tahu. Jadi apa yang harus dikerjakan. Nah, tujuan saya ini apa gitu loh. Mau kemana sih saya piara kambing ini, tujuannya opo? Iya. Terus untuk mencapai tujuan itu saya harus ngapain? Mungkin lebih enaknya itu jadi calo aja ya di Nah, pasar. nek makelar itu memang di prinsip ekonomi makelar tuh nggak akan pernah rugi. Nggak akan rugi. Iya, nggak akan pernah rugi. Datang Yang pasar. namanya makelar tuh memang paling gampang. Makelar itu nggak pernah rugi, nggak pernah ada resiko. Nggak pernah ada risiko, dia nggak punya tanggungan. Kambing punyanya peternak. Kalau ada sakitnya, ada matinya kan urusannya peternak. Nek maklar kan ingin gowo wis ngene tok. Ya, oleh Oleh persenan gitu Mas kan. Usman, mungkin pesan buat teman-teman pemula ataupun yang sudah punya kambing, Ya. ataupun orang-orang yang mohon maaf banyak duit mau ngingu kambing, mungkin bisa biar nggak terjerumus, Mas. Ya itu. Sampaikan, Mas Usman. Jadi kalau boleh saya berikan saran, yang pertama adalah jika Anda ingin atau punya ketertarikan investasi di dunia kambing, memang harus tahu, harus pilih dulu mau kambing untuk tujuan apa, ya, tujuan susu, tujuan daging, atau mau seni. Setelah Anda tahu tujuannya itu, berkawanlah atau bersosialisasi dengan mereka yang lebih dulu paham. Sudah lebih dulu paham, dia punya ilmu, punya pengalaman di bidang tersebut, ya. Nah, berkawanlah. Jadi kadang-kadang sering saya lihat karena salah memilih teman, akhirnya salah langkah. Ya. Padahal peluangnya dia terbuka lebar. Kita semua investasi kambing terbuka lebar, ya. Jadi tentukan tujuannya, sebisa mungkin cari tempat atau teman diskusi atau orang yang bisa memberi masukan ke sampean itu yang betul-betul paham dan mengerti, ya. Iya. Setelah itu mungkin bisa dimulai dengan pembelian bibit yang bagus, ya. Itu belilah di tempat yang bisa dipercaya, yang sudah mempunyai bukti kualitas. Karena memang meskipun di luar sana kambing bur yang menjadi makelar juga banyak, Pak. Banyak. Cuman kalau bur itu lagi-lagi biasanya makelarnya online ya. Sekali lagi bur masih belum masuk ke pasar. Online rata-rata. Online. Kalau di pasar memang nggak kuat orang. Ya, harganya belum match lah, belum cocok. Mas Arif, mungkin bisa dikasih alamat ini dong kalau teman-teman di Magetan atau di seluruh Indonesia, alamat Muntas Farm. Ya, jadi kalau alamat kita saat sekarang ini kita sedang di lokasi itu di Kraton, kecamatannya Mauspati, kabupatennya Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Ini kita posisinya di seberang jalannya Lanut Iswahyudi. Yang jelas depannya itu ya, depannya supermarket Yudimart. Nah, seberangnya supermarket Yudimart. Ke utara. Masuk ke utara. 50 meter. Iya. Pilih kurang lebih 50 meter. Bur, di sini tempatnya Bur di Magetan. Jangan khawatir, semua bersertifikat. Nah, jika kesulitan mencari alamat, silahkan telepon atau WA, nanti kita jemput. Nah, itu lebih mudah supaya nggak muter-muter cari ya. Soalnya kadang-kadang kita di sini Sherlock itu sulit bisa nyampe di sini. Sulit. Nggak tahu, mungkin karena pengaruh sinyal karena kita dekat sama Lanut atau gimana, itu saya kurang paham. Yang jelas
tamu-tamu dari luar kota biasanya saya sarankan untuk berhenti dulu di UT Mart. Ya. Silahkan kontak kita, nanti kita jemput ke sana, kita ajak ke sini. Karena jaraknya juga nggak jauh sebetulnya dari UT Mart, paling hanya 2 menit sudah sampai, ya, sudah sampai. Mas Arif, tip yang paling bagus untuk para peternak Ya. jika dia ingin sukses apa? Nah, tips ini yang selalu saya pegang. Bikinlah barang, produk yang berkualitas, ya, entah itu susu, entah itu daging, entah itu produk apapun ya, mungkin kita di level breeding, Ya, bibit-bibit. kita hasilkan bibit-bibit untuk dijual kembali. Nah, itu yang pertama yang harus kita pegang adalah bikin barang yang berkualitas. Karena dengan barang yang berkualitas kita bersaing, kita mampu bersaing dengan yang lain. peternak manapun. Karena barang kita sudah berkualitas. Kita mampu bersaing dengan peternak manapun karena kita berkualitas. Suatu saat, pada saat titik tertentu, orang yang akan mencari kita, produk kita sudah dikenal, orang yang akan cari kita. Jadi tidak perlu kita repot-repot harus bawa ke pasar. Tapi calon pembeli kita yang datang ke kita silahkan pilih, kita bisa negosiasi dengan enak, kemudian terjadi transaksi, ya. Jadi kita maksimalkan semaksimal mungkin, harus bisa bikin barang itu, produk kita itu berkualitas. Loh Pak, berkualitas kan mahal, ya otomatis. Karena muntas ya, istimewa juga ya. Muntas. Jadi otomatis barang yang berkualitas itu pasti harganya akan berbeda dengan barang yang biasa. Iya. Tipnya itu Mas. Itu aja. Ya. Buat saya itu aja. Jadi apapun yang Anda kerjakan, jika Anda di bidang produksi membuat barang apapun wis, misalnya bukan kambing pun ya, apapun, bikin barang yang berkualitas. Setelah barang Anda berkualitas, pasar akan tahu, dan akan mencari Anda sendiri. Dan insya Allah harganya akan mengikuti. Jangan khawatir. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Oke pemirsa, nanti kita keliling kandangnya Mas Arif dan kita akhiri Mas Arif. Ya. Nanti minggu depan kita datang lagi. Boleh. Kita harus share terus apa yang boleh. Mas Arif punya. Boleh, biar silakan. teman-teman peternak di Magetan dan di seluruh Indonesia tidak salah dalam berusaha. Ya. Kita terbuka untuk bertukar pendapat, bertukar pikiran. Spesialnya tentang kambing bur yang kita kerjakan sekarang, cuman boleh untuk bertanya yang lainnya pun, insya Allah kalau memang kita ada kemampuan di situ, ada ilmu di situ, saya pasti jawab. Selamat siang Mas Arif. Terima Sukses kasih. selalu. Moga Muntas ini menjadi mercusuar di Indonesia. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turbo ini insya Allah usianya udah masuk 4 tahun. Jadi udah yang ke-4 tahun. 4 tahun. Dengan bobot berapa ini? 4 tahun. Ini bobot terberat turbo kemarin sampai hampir 150. Hampir 150. Ya, 150. Cuman memang kambing itu kan dia kambing jantan yang normal ya. Libidonya kan tinggi sekali. Ini masih normal, kawin normal. Masih hobi kawin. Kawin. Seperti yang tadi saya sampaikan ke teman-teman, yang namanya pejantan tangguh, buat saya itu harus bodinya juga harus maksimal, kemudian ngawinnya juga harus maksimal. Itu namanya pejantan tangguh. Tapi kalau hanya untuk ngawin saja, tapi badannya krempeng, itu belum termasuk pejantan tangguh kalau buat saya. Kambing bukan jenis bur, mau? Bisa, nggak ada masalah. Dia kawin sama Jawa Randu mau, dia kawin sama PE dia mau. Tapi Jawa Randu rata-rata kan tinggi. Bagaimana menyikapi? Ada. Kita ada apa itu? Panciannya ya, supaya turbo posisinya tinggi. Kita kasih palet. Iya. Ya, kita kasih palet sehingga posisinya turbo lebih tinggi. Bisa ya, Bu ya? Oke, Bu. Ya, Bu. Asli ini berarti apa? Flat blood? Ini turbo ini lokal ya. Lokal malahan. Ya, turbo ini lokal. Jadi ini termasuk Sudah keturunan produk lokal yang cukup istimewa ya. Nah ini ya wis mek ngene tok, ngegeti ngene tok. Pemirsa Lau TV, Nah, sudah tahu kan turbo?
Sebenarnya tidak galak tapi gemes ini. Ya karena lama di kandang toh lah, ingin lo main-main aja. Main-main aja. Untung aku yuk kayak akhirnya saya paham bau kita. Mas Arif, saya pamit. Semoga nanti kita kesini lagi. Terima Dan kasih. semoga dapat ilmu-ilmu lagi. Amin. Dan teman-teman peternak yang ada di Indonesia terutama lah. Umum aja, nggak usah Magetan aja, Indonesia. Datang ke Magetan, tepatnya di Desa Kraton. Dari Lanut ke utara 50 meter. Tepatnya di Yudimat. Kita belok ke kanan 50 meter. Ada tempatnya Mumtaz Farm. Mumtaz Farm. Tempatnya Mas Arif Usman. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi peternak lain. Bahwa peternak itu tidak cukup punya uang, tidak cukup punya kandang, tapi pengalaman dan semua itu harus disiapkan. Punya rasa penting. Dan itu. punya ilmu. Punya rasa penting, ilmu juga oke. Harus ada ilmu itu. Rasa mencintai ya. Tapi sekali lagi ilmu itu jangan khawatir. Itu bisa kita upgrade sambil berjalan. Sambil berjalan. Asalkan Anda mau belajar dan Anda ketemu dengan partner atau teman yang tepat. Dan sehati. Nah, yang bisa sama-sama seiring sejalan membimbing, membina, sama-sama maju gitu maksudnya. Oke pemirsa, kita sudahi bincang kita dengan Mas Usman. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.